Ah, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Mohon maaf, kawan-kawan, lama saya nggak muncul. Kebetulan memang lagi ada pekerjaan yang memang harus saya selesaikan. Jadi saya tidak pernah online ataupun bikin live atau bahkan bikin konten seperti ini. Eh, Kebetulan saya stay di Jawa Timur sekarang, dimananya mending WA saja ya. Jadi eh, kebetulan saung saya titipkan ke Ringo dan kawan-kawan di sana, dan saya rencana juga mau tetap eksis di Kaladium, cuman memang tidak atau belum ya frontal seperti dahulu lagi. Jadi memang ada statement sedikit berbeda dari yang dahulu ya, karena dahulu memang awal-awal Kaladium ada dan booming itu banyak bermunculan penyilang-penyilang baru yang ya saat ini silangannya luar biasa, dahsyat, mantap, keren, cakep lah, pokoknya semuanya lengkap. Di sini saya cuma pengen ngobrol aja ya. Hanya saya menyapa kawan-kawan supaya tetap stay atau keep support Keladi Indonesia. Bagaimana caranya? Ya pastinya tetap mencoba untuk menghybridkan Keladi Indonesia, menciptakan hybrid baru yang memang belum ada di pasaran. Ya mungkin kawan-kawan juga merasa bahwasannya saat ini Keladi kok nggak kayak dulu ya. Iya sih, memang betul ya. Sama dulu waktu pas kita ada Anthurium, ada Euphorbia, ada Adenium dan lain-lain, sama ya sebetulnya. Jadi kalau untuk stabil terus ya kayaknya nggak mungkin. Jadi sebetulnya kenapa Anthurium sekarang bisa mahal lagi? Terus ada lagi Aglonema yang memang dia luar biasa ya. Pada saat itu juga ikut booming juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena yaitu, jadi orang-orangnya atau grupnya memang mereka tetap eksis walaupun badai terpaan yang menerjang mereka. Tapi mereka tetap eksis untuk memberikan yang terbaik, dalam artian apa sih, seperti hybrid atau perawatan yang jauh lebih baik dari yang dahulu. Terus konsistensi dari mungkin seperti kayak lomba dan lain-lain. Terus mereka tetap merawat keladi-keladi itu dengan baik, walaupun itu keladi biasa atau mau makan yang bagus, itu tetap eksis lah, intinya mereka seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih tetap mau eksis ya, karena kita lihat banyak jenis-jenis kaladium yang ada di Indonesia ini yang memang belum tampil atau bahkan mungkin belum keluar ya, atau belum dihybridkan. Jadi nanti untuk kesempatan berikutnya kemungkinan saya akan kasih beberapa kayak hybrid yang memang belum ada di Indonesia. Dan mungkin udah ada tapi mungkin belum dikeluarkan ya oleh hybridernya ya, intinya seperti itu. Nah, jadi kalau saya bilang ayo tetap kita jalan di Keladi, kita lihat uniknya Keladi ya, bagaimana dia bermetamorfosa menjadi jauh lebih baik daripada awalnya yang cuma tadinya hijau, terus ada merahnya, ada bahkan ada kuningnya, ada pink dan lain-lainnya. Dan itu
sudah hampir tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi mungkin kawan-kawan tahu dulu hybrid kami awal yang dengan daun putih di samping kanan kiri itu ya, LC Wisanggeni yang menjadi pelopor dalam artian untuk terah dari Cungkok ya, yang diambil oleh Om Nek Anjal dari Ciapus Bogor waktu itu ya. Jadi akhirnya sudah bisa tersebar seantero Indonesia, bahkan mungkin sampai ke Malaysia dan Thailand. Jadi sama halnya seperti F1 dari kami juga yang bilioner, yang memang sudah dihybridkan kembali oleh kawan-kawan hybrider Indonesia, yang akhirnya melahirkan terah-terah baru lagi yang justru lebih baik daripada apa yang sudah kita lahirkan dahulu ya. Kemarin ada yang tanya, Om kok nggak bikin konten lagi? Gini, sebetulnya saya kepengen banget bikin konten ya, cuman kebetulan banyak konten kreator yang bahkan mereka bukan kaladium, tapi mereka mencoba untuk mencari subscriber atau mungkin bahkan view dan lain-lain. Ya sama, mereka juga mencari duit juga, sama seperti halnya kita ya. Jadi youtuber juga kan mereka berlomba-lomba untuk memberikan statement atau konten-konten yang cakep-cakep, lebih lebih bagus lah intinya daripada apa yang sudah saya sampaikan, atau bahkan konten saya yang bahkan untuk covernya aja nggak ada saya nggak bisa bikin cover ya mungkin sih bisa, tapi it's not the time ya. Jadi ya intinya kan penyampaiannya aja yang penting lah untuk kawan-kawan semuanya. Jadi sekarang udah banyak sekali bahkan ya kita bilang ratusan konten-konten untuk kaladi Indonesia, kaladium, baik dari mulai penyilangan, reporting, terus pembuatan media tanam, itu pengertian sungkup dan lain-lain. Walau sebetulnya ya ada yang sedikit keliru, tapi ya it's okay lah, maksudnya nggak keliru fatal lah ya. Jadi kalau menurut saya it's fine lah gitu kan, karena nanti pelaku atau misalnya katakanlah pelaku dari viewer itu akan merasakan sendiri, ternyata ini keliru. Seperti halnya saya juga keliru dulu pada saat membuat konten dari Akadama. Ternyata campuran Akadamanya terlalu banyak, jadi akhirnya dia bantat atau agak keras ya. Saya juga minta maaf. Sebetulnya Akadama tidak usah banyak-banyak, karena ternyata dia kalau sudah digabungkan itu dia akan mengikat, jadi keras sekali ya. Oke. Akadama itu baik untuk kalau saya bilang kaktus-kaktusan, atau mungkin bahkan kayak adenium, atau bahkan bonsai ya. Jadi mungkin arahnya seperti ke sana ya. Cuma kalau keladi ternyata anggapan saya sih tadinya, karena Akadama itu barang yang lumayan mahal ya. Jadi siapa tahu bisa untuk satu solusi untuk kawan-kawan yang memang mempunyai barang-barang sultan, atau mungkin punya hybrid sendiri yang memang bagus dan kepengin dilihat view-nya ke dalam potnya itu keren ya. Ternyata Akadamanya terlalu banyak, jadi oke lah. Jadi kembali lagi, kenapa saya tidak bikin konten, karena sekarang sudah banyak sekali ratusan youtuber atau bahkan kawan-kawan keladi Indonesia yang membuat konten. Jadi saya memurungkan untuk melakukan itu ya. Saya ingat sekali pada saat saya mulai main keladi itu, konten untuk keladi itu hanya satu waktu itu, Om Nugrus yang bikin ya. Om Nugrus yang bikin itu aja
masih banyak pertanyaan yang sebetulnya tidak terjawab atau sedikit ada kebingungan dari viewer intinya. Tapi dengan tanya kesini kesana kesini kesana kesini, dan akhirnya dapat juga yang memberikan statement atau penjelasan dalam penyelesaian keladi yang memang betul-betul jelas sekali, Om Wawan Santoso ya dan Mbak Lucky. Dari sana saya mulai belajar membeli umbi-umbi kaladium yang pada saat itu mungkin masih harga-harga 55, 75, 90 ya waktu itu satu umbi ya. Terus naik ada 125, ada 150, ada 175 dan ada yang 200 ya, ada yang sampai 300. Jadi memang perjuangan dahulu sangat-sangat luar biasa. Jadi dulu itu untuk menciptakan varian atau ya kalau kita bilang varian yang variegata, varian F1 dari Cungko atau LC Wisanggeni, itu minta ampun susahnya karena kita sudah berkali-kali mencoba untuk menghybridkan, ternyata nggak ketemu juga. Saya nggak ngerti, kemungkinan pada saat itu genetika yang kita dapat itu ya genetika masih biasa-biasa ya, berbeda dengan sekarang ya. Sekarang dalam artian keladi sudah sangat-sangat bagus ya, tampilannya, motifnya, warnanya, dan lain-lain. Intinya mereka akan menyilangkan itu sedikit lebih mudah, nggak seperti dahulu. Dan konten kreator yang khusus untuk keladi juga mereka sudah menayangkan berbagai cara untuk menyilang yang baik dan benar. Jadi nggak ada kesulitan lah untuk kawan-kawan pionir ya atau pemula untuk memulai bisnis memulai untuk menjadi hybrider Indonesia. Itu mudah sekali lah kalau saya bilang ya, dibandingkan awal-awal kami dulu mulai jalan ya intinya ya. Jadi tetap semangat aja, karena saya yakin sekali keladi ini masih laku, dan banyak juga nanti kok keladi yang memang masih laku besar juga atau dengan nilai yang lumayan tinggi. Tapi ya itu kembali lagi dengan catatan paling tidak seleksi dari kita ya semakin lebih ketat, karena pasaran itu sudah menyerap keladi yang mungkin kalau kita bilang biasa atau kalau orang bilang romosan gitu, dan mereka jual harganya sangat murah-murah sekali ya. Tapi saran saya untuk hybrider ya, baik yang kalau kita bilang senior atau mungkin junior, sama saja melahirkan, ayolah kita lahirkan keladi-keladi Indonesia yang memang belum ada, bahkan kalau bilang di Thailand belum ada, atau bahkan di Indonesia kalau untuk model seperti apa aja yang belum ada, atau mungkin bahkan bisa jadi rekomendasi untuk kita bikin hybrid, mungkin untuk next konten saya bikinkan ya, atau mungkin kita jabarkan, atau mungkin saya ceritakan lagi lah intinya ya. Kalau untuk sekarang ya mungkin hanya cerita-cerita sedikit lah tentang keladi ini mau dibawa kemana. Gak usah khawatir, keladi masih laku kok ya, jadi tetap semangat aja. Cuma ya kembali lagi ini hanya untuk teman-teman yang memang mau memberikan satu nuansa berbeda atau perubahan untuk keladi Indonesia ya, bukan untuk mereka yang hanya untuk jual. Pokoknya saya nggak peduli, saya pokoknya nyilang, saya semai, saya besarkan, saya jual. Nah, itu berbeda ya, dalam artian mereka hanya berpikir untuk sirkulasi saja. Tapi yang saya sampaikan tadi hanya ditujukan khususnya untuk teman-teman yang memang masih ingin lah mereka real Caladium lover ya, real Caladium lover. Karena kalau Caladium lover itu mereka
apa sih namanya, betul-betul menyintai, suka, terus ingin mengembangkan lagi, menjaga keladi yang mereka punya ya. Jadi bukan hanya sebagai hanya sirkulasi saja, jadi disilang terus udah jual biji, atau misalnya katakanlah nanti kalau udah di apa namanya saya besarkan agak besar lagi saya jual, udah pokoknya sirkulasi seperti itu. Ya ada sih yang seperti itu juga, tapi dia kaladium lover juga ada yang mana sebetulnya mereka Kak Marcel yang ganteng, ada telepon. Ya, dalam artian Kak Marcel yang ganteng, ada telepon. apa sih namanya, yang Kak Marcel yang ganteng, ada telepon. Kita jual lah, intinya seperti itu ya. Kak Marcel yang ganteng, ada Oke, telepon. gitu aja kawan-kawan untuk Kak Marcel yang season ganteng, kali ini. ada telepon. Season kira kayak Kak dosen. Marcel yang ganteng, Kita, ada telepon. Untuk kali ini kita ngobrolin Kak Marcel yang saja. ganteng, ada Untuk telepon. next, mungkin ada statement lain yang Kak Marcel yang kita ganteng, bisa ada bicarakan, telepon. atau kita ini Kak Marcel yang apa ganteng, namanya, ada kita akan telepon. ya, Kak atau Marcel misalnya yang masih ganteng, yang ada mengganjal atau telepon. apa segala macam, monggo silakan di Kak Marcel yang ganteng, komen ada aja. telepon. Ya, jadi nanti mungkin bisa ada satu keterangan yang baiklah untuk kita semua ya. Oke, gitu aja. Terima kasih atas waktunya kawan-kawan. Semoga selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang baik dan umur panjang, serta apa namanya, memiliki hybrid keladi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya ya. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, jangan lupa juga sebentar lagi Lebaran. Jadi yang mau mudik hati-hati di jalan, jangan, nggak usah buru-buru lah intinya ya. Yang penting selamat sampai di rumah. Salam buat keluarga di rumah, sehat-sehat ya. Minal aizin wal faizin. Kalau memang ada salah saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.